Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Mudkot dengan dosen pengampu Bu Siti Farani Jamal SHMH. Saya Sultan Lubis sebagai imam. Saya Reni Mutmainah Rahmat sebagai hakim anggota 2. Saya Tarisa Suwiba Majesti sebagai hakim anggota 1. Saya Muhammad Atafira Ramadan sebagai hakim ketua. Saya Alaiza Fira sebagai jaksa penuntut umum. Saya Mesya Disya sebagai penasihat hukum. Saya Muhammad Damawan sebagai saksi Hermawan. Saya Mirza Meganani sebagai saksi. Saya Muhammad Setiawan sebagai saksi Sugeng. Saya Putra Ridana Sakir sebagai terdakwa. Saya juga Fauzan Nur Islami sebagai petugas keamanan. Saya Rina Korati sebagai panitera. Sebelum persidangan dimulai, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pertama, dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar persidangan. 2. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 3. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 4. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 5. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. 6. Dilarang membawa anak di bawah umur 12 tahun kecuali majelis hakim menghendaki anak itu di ruang sidang. 7. Membuang sampah pada tempatnya. 8. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur di dalam gedung pengadilan tanpa adanya izin tertulis dari ketua pengadilan. 9. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder, video recorder dimohon untuk meminta izin terlebih dahulu kepada majelis hakim. Panitera, penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan memasuki ruang sidang. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para pengunjung sidang dimohon untuk berdiri. Ya, silakan duduk. Sebelum sidang dimulai, saya mengingatkan kepada seluruh pengunjung sidang untuk menghormati persidangan dan menaati seluruh aturan yang ada di ruang persidangan ini. Saya mengingatkan kembali untuk tidak membuat kegaduhan serta menonaktifkan ponsel atau telepon genggam atau alat komunikasi lainnya. Panitera siap? Penuntut umum siap? Siap yang mulia. Penasihat hukum siap? Siap yang mulia. Baik. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 784 garing pidana B garing 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas nama terdakwa Putra Adidana bin Sakir dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan penuntut umum, tolong hadirkan terdakwa ke dalam ruangan persidangan. Baik yang mulia. Juga selamat datang terdakwa ke dalam ruang persidangan. Petugas silakan kembali ke tempat saudara. Saudara terdakwa silakan duduk. Saudara sehat hari ini? Siap yang mulia. Siap untuk mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik. Saya akan menanyakan identitas terlebih dahulu berdasarkan BAP ya. Harap dijawab dengan jelas. Siap. Nama lengkap? Putra Adidana Sakir. Tempat tanggal lahir? Ternate 10 November 2001 yang mulia.
Jenis kelamin laki-laki dan berkeluarga negaraan Indonesia, apakah benar? Benar. Alamat? Kepulauan Ternate, RW 1, RT 1, Kecamatan Ternate Timur yang mulia. Agama? Islam. Pekerjaan? Buruh yang mulia. Saudara terdakwa diingatkan kembali, saya menghimbau untuk memperhatikan apa yang Anda lihat dan apa yang Anda dengar dalam ruangan persidangan. Saudara mengerti? Saudara terdakwa, apakah benar ini penasihat hukumnya? Benar yang mulia. Penasihat hukum, silakan maju ke depan dengan membawa kartu advokat, surat kuasa khusus dari saudara terdakwa. Kepada para pihak, silakan maju ke depan untuk melihat. Silakan melihat. Terdakwa maju ke depan untuk melihat. Terdakwa, silakan untuk melihat. Benar ya? Benar yang mulia. Ya, silakan. Baik, di tangan majelis hakim sudah ada surat kuasa khusus atas nama terdakwa Putra Adidana. Apakah benar ini tanda tangannya? Benar yang mulia. Dan juga advokat atas nama Mesia Adistia SH. Benar yang mulia. Kartu advokat. Apakah benar ini? Acara persidangan hari ini dengan membacakan surat dakwaan dari penuntut umum. Bagaimana, sudah siap? Siap yang mulia. Saudara terdakwa, apakah Anda sudah mendapatkan penurunan pelimpahan perkara dan salinan surat dakwaan? Yang seperti apa yang mulia? Nih, yang seperti ini, silakan maju terdakwa. Oh sudah yang mulia. Sudah saya serahkan kepada penasihat hukum. Oke, duduk. Saya ingatkan kembali, walaupun Anda sudah menerima salinan surat dakwaan, tetapi tetap harus memperhatikan ya. Iya yang mulia. Silakan dibacaan dakwaannya penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Pengadilan. Surat dakwaan yang register perkara PDN 714 dan seterusnya yang terdakwa telah dibacakan. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang terhormat serta sidang yang kami muliakan. Dakwaan primer bahwa terdakwa Putra Adidana pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2002 sekitar pukul 22.30 WIB atau tidak pada waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2002 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2002 bertempat di Dermaga TPI Kelurahan Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 WIB saat terdakwa sedang makan, tiba-tiba datang korban M. Saiful Anwar yang menantang terdakwa untuk berkelahi dan mengatakan, lo berani sama gue, ayo ribut, orang gue itu gak punya nyali. Tetapi tidak terdakwa lagi ini omongan korban tersebut karena korban sudah sering menghina korban dengan perkataan seperti itu membuat korban merasa kesal dan akhirnya timbul niatan terdakwa untuk membunuh korban. Sekitar pukul 22 WIB terdakwa dengan membawa pisau yang terdakwa simpan di atas lempang pergi mencari korban. Kemudian terdakwa melihat korban sedang tiduran main handphone di buritan kapal bersama dengan saksi Hermawan. Lalu terdakwa mendekati korban dan mengatakan, kamu bikin saya kesal. Saat itu korban M. Saiful Anwar sempat mengatakan, ada apa ini? Namun terdakwa tidak menjawab omongan korban tersebut. Dan terdakwa langsung mengambil pisau yang terdakwa bawa dari dalam tas lempang. Lalu pisau tersebut terdakwa tusukkan ke arah korban M. Saiful Anwar. Namun korban sempat menangkis dengan tangan kirinya, lalu terdakwa terus menusukkan pisau tersebut yang berhasil mengenai dada korban sebanyak 11 kali. Lalu korban sempat melakukan perlawanan dengan menarik rambut terdakwa sehingga terdakwa langsung menusuk kembali pisau tersebut mengenai leher sebelah kiri korban sebanyak 1 kali, mengenai tangan kanan korban sebanyak 10 kali dan mengenai paha
sebelah kiri korban sebanyak 10 kali. Hingga korban terjatuh karena sudah merasa lemas dan mengeluarkan banyak darah dan tidak lama datang ABK kapal lain yaitu saksi Hermawan, saksi Aditya bersama dengan saksi Imam Taufik dan saksi Sugeng Priyadi. Selaku anggota polisi dari Polsek Sunda Kelapa langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti pisau yang terdakwa gunakan untuk menusuk korban. Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Polsek Sunda Kelapa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban M. Saiful Anwar meninggal dunia. Hal ini berdasarkan surat visum et repertum nomor 067-1750-5/2002 perihal hasil pemeriksaan bedah mayat atas nama F. Saiful Anwar yang ditandatangani oleh Dr. Fitri Ambarsari, SPFM MPH, dokter spesialis forensik dan mediko-legal pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko-legal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap mayat laki-laki berusia 27 tahun dan bergolongan darah A ini ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, leher, batang tubuh dan kedua anggota gerak atas. Luka-luka gores pada leher, batang tubuh dan kedua anggota gerak atas akibat kekerasan dari jalan. Luka tusuk pada dada kiri memotong iga, kandung jantung dan dinding depan milik kanan jantung hingga berakhir di dalam rongga milik kanan jantung dan menyebabkan pendarahan pada kandung jantung dan rongga dada. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda perundungan dan penyidik pendarahan pada organ-organ dalam yang sesuai dengan gambaran mekanisme mati lemas. Sebab mati orang ini akibat luka tusuk pada dada kiri yang menembus hingga ke dalam rongga milik kanan jantung sehingga menyebabkannya tidak membuat jantung dalam memompa darah. Perbuatan terdakwa Putra Didana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP pidana. Dakwaan subsidi bahwa ia terdakwa Ujang Koswara bin Abud pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2022 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dermaga TPI Kelurahan Kulit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan cara yang telah dibacakan. Perbuatan terdakwa Putra Didana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP pidana. Hormat kami menuntut umum. Ya, dikit banget tahan. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum? Tidak, Yang Mulia. Iya, Yang Mulia. Jadi tidak apa ya, Yang Mulia? Iya, Yang Mulia. Untuk eksepsi saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum, Yang Mulia. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Karena sebelumnya kami telah menerima salinan surat dakwaan, maka dalam hal ini kami selaku tim penasihat hukum terdakwa akan mengajukan nota keberatan. Silahkan. Terima kasih Yang Mulia, Majelis Hakim yang akan memuliakan, saudara jaksa penuntut umum yang akan hormati, serta hadirin yang akan hormati. Dengan adanya dakwaan dari rekan jaksa penuntut umum, maka kami menyampaikan eksepsi atas nama Putra Didana sebagai berikut. 1. Surat dakwaan tidak cermat, jelas, dan lengkap. Jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan tidak menguraikan dan menjelaskan cara tindak pidana tersebut dilakukan secara utuh, bukan hanya terbatas dalam unsur delik, tetapi meliputi cara terdakwa melakukan tindak pidana. Berdasarkan pasal 143 ayat 3, maka dakwaan batal demi hukum. 2. Jaksa penuntut umum keliru di dalam menggunakan jenis dakwaan subsidiar karena terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan berencana. Seharusnya menggunakan dakwaan tunggal, yaitu pasal 338 tindak pidana pembunuhan yang tidak didahului rencana. Hal ini menyimpang dari hasil penyidikan. 3. Penasihat hukum menilai bahwa dakwaan subsidiar hanya copy paste dari dakwaan primer. Karena beda pasal yang diterapkan, maka beda perbuatan yang dilakukan. Jika seseorang didakwa dengan beberapa pasal dakwaan secara berlapis, maka penggambaran atas peristiwa pidana dalam surat dakwaan seharusnya berbeda-beda. Jika peristiwa atau perbuatan pidana dilukiskan sama untuk setiap pasal, itu sama saja dengan copy paste. Cara seperti itu tidak dapat dibenarkan. Mengacu pada Mahkamah Agung nomor 116 K/Pid/1982 yang merumuskan kaidah hukum, surat dakwaan batal demi hukum karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tidak dirumuskan secara lengkap. Kejaksaan Agung melalui surat
melalui surat nomor B108-E-EJP-02-2008 mengingatkan agar jaksa penuntut umum dalam menguraikan dakwaan subsidiar tidak menyalin ulang copy-paste uraian dakwaan primer. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini mohon kepada majelis hakim agar memberikan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi kami untuk seluruhnya. 2. Menyatakan secara hukum bahwa dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum dan setidak-tidaknya harusnya dibatalkan. 3. Menyatakan bahwa persidangan tidak bisa dilanjutkan. Subsidiar memberikan putusannya seadil-adilnya. Demikianlah eksepsi ini kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum. Silakan kasih penuntut umum. Oke, baik. Penuntut umum, apakah ada tanggapan atau pendapat mengenai nota keberatan yang telah dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa? Ada yang mulia, tetapi kami membutuhkan waktu sekitar 60 menit untuk menyusunnya. Gimana kita skor sekali? Nggak apa. Baik, majelis hakim memberikan waktu 60 menit dimulai dari sekarang. Dengan ini sidang diskor 1 kali 60 menit. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 784 garing pidana B garing 2022 PN Jakarta Utara atas nama Putra Adidana bin Sakir dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, sudah siap tanggapannya? Siap, Yang Mulia. Penuntut umum dan terdakwa, tolong disimak ya. Terima kasih, Yang Mulia. Jaksa Negeri Jakarta Utara untuk Pengadilan Majelis Hakim Yang Mulia, penasihat hukum yang terhormat serta sidang yang kami muliakan. Setelah membaca nota keberatan dari tim penasihat hukum, kami penuntut umum mengajukan nota keberatan sebagai berikut. Mengenai surat dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap, jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan tidak menguraikan dan menjelaskan cara tindak pidana tersebut dilakukan secara utuh. Bukan hanya terbatas dalam unsur dari tetapi meliputi cara terdakwa melakukan tindak pidana. Berdasarkan pasal 143 ayat 3, maka dakwaan batal demi hukum. Penuntut umum berpendapat di dalam dakwaan sudah sangat jelas menguraikan dan menjelaskan cara tindak pidana tersebut dilakukan secara utuh. Dengan begitu, tim penasihat hukum tidak berdasarkan menyatakan dakwaan tidak cermat, jelas, dan lengkap. Yang kedua, mengenai jaksa penuntut umum keliru di dalam menggunakan jenis dakwaan subsidiar karena terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan berencana. Seharusnya menggunakan dakwaan tunggal, yaitu pasal 338 tindak pidana pembunuhan yang tidak dilakukan berencana. Hal ini menyimpang dari hasil penyidikan. Penuntut umum berpendapat berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHP yang pada intinya membagi jenis 3 keberatan, diantaranya kompetensi mengadili, dakwaan tidak dapat diterima, dan dakwaan yang harus dibatalkan. Hal ini terkait dengan terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan berencana. Seharusnya menggunakan dakwaan tunggal, yaitu pasal 338 tindak pidana pembunuhan yang tidak didahului secara itu sudah masuk pokok perkara dan harus diperiksa saat sidang pemeriksaan alat bukti. Yang ketiga, mengenai penasihat hukum menilai bahwa dakwaan subsidiar hanya copy paste dari dakwaan primer karena beda pasal yang diterapkan, maka beda perbuatan yang dilakukan. Penuntut umum berpendapat bahwa tidak ada copy paste dakwaan subsidiar dengan dakwaan primer. Hal ini terdapat perbedaan antara dakwaan primer dan subsidiar. Oleh karena itu, kami memohon kepada majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan yang pertama menyatakan eksepsi dari tim penasihat hukum tidak dapat diterima, 2 menyatakan surat dakwaan tidak batal demi hukum, yang ketiga menyatakan melanjutkan persidangan. Demikian tanggapan atas nota keberatan dari kami. Hormat kami penuntut umum. Sini, bentar. Musyawarah. Jadi gimana? Ini kita penjarain aja gimana nih? Soalnya nggak ada yang nyokok kita juga nih. Gimana? Sama nih orang terdakwa nih kerum banget mukanya nih. Hah? Oke.
Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 dengan agenda sidang pembacaan putusan atas nota keberatan oleh majelis hakim. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadap terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi yang tidak untuk dipanggil kembali. Saudara mengerti? Panitera, catat jadwal sidang berikutnya ya. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang perkara pidana nomor 784/Pidana B/2022 Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada hari ini, Senin 29 Agustus 2022, atas nama terdakwa Putra Adidana bin Syakir, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat? Siap mengikuti persidangan hari ini? Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan atas nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Untuk itu, diingatkan kepada saudara penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, terdakwa untuk memerhatikan putusan yang akan dibacakan oleh hakim anggota 1 membaca putusan. Putusan sela nomor _784 _Pidana B/2022 Pengadilan Negeri Jakarta Utara demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara identitas terdakwa dianggap telah dibacakan, penahanan, dan seterusnya. Setelah mendengar dakwaan, nota keberatan, dan pendapat nota keberatan, menimbang bahwa atas eksepsi penasihat hukum yang menyatakan surat dakwaan tidak cermat, jelas, dan lengkap, jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan tidak menguraikan dan menjelaskan cara tindak pidana tersebut dilakukan secara utuh. Bukan hanya terbatas dalam unsur delik, tetapi meliputi cara terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 143 ayat 2. Maka dakwaan batal demi hukum. Majelis hakim menilai itu sudah jelas menjelaskan cara tindak pidana tersebut dilakukan. Hal ini bisa dilihat dalam dakwa primer dan subsidiar, yang menerangkan terdakwa langsung mengambil pisau yang terdakwa bawa dari dalam tas lempang, lalu pisau tersebut terdakwa tusukkan ke arah korban Namun korban sempat menangkis dengan tangan kirinya, lalu terdakwa terus menusukkan pisau tersebut dan berhasil mengenai dada korban sebanyak 11 kali. 11 kali tusukan, lalu korban sempat melakukan perlawanan dengan menarik rambut terdakwa sehingga terdakwa langsung menusukkan kembali pisau tersebut mengenai leher sebelah kiri korban sebanyak 1 kali, mengenai tangan kanan korban sebanyak 2 kali, dan mengenai paha sebelah kiri korban sebanyak 2 kali. Hingga korban terjatuh karena sudah merasa lemas dan mengeluarkan banyak darah. Menimbang bahwa atas eksepsi penasihat hukum yang menyatakan penuntut umum keliru di dalam menggunakan jenis dakwaan subsidiar, karena terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan berencana, seharusnya menggunakan dakwaan tunggal, yaitu pasal 338 tindak pidana pembunuhan yang tidak didahului rencana. Hal ini menyimpang dari hasil penyidikan. Majelis hakim menilai itu sudah masuk pokok perkara dan penentuan apakah pembunuhan didahului dengan rencana atau tidak, biar nanti dibuktikan saat sidang pemeriksaan alat bukti. Menimbang bahwa atas eksepsi penasihat hukum yang menyatakan bahwa dakwaan subsidiar hanya copy paste dari dakwaan primer, karena beda pasal yang diterapkan maka beda perbuatan yang dilakukan. Jika seseorang didakwa dengan beberapa pasal dakwaan secara berlapis, maka penggambaran atas peristiwa pidana dalam surat dakwaan seharusnya berbeda-beda. Jika peristiwa atau perbuatan pidana dilukiskan sama untuk setiap pasal, itu sama saja dengan copy paste. Cara seperti itu tidak dibenarkan. Majelis hakim menilai
dakwaan 1 dengan pembunuhan rencana sedangkan dakwaan 2 pembunuhan biasa. Majelis hakim menilai bahwa terdapat perbedaan secara jelas dan tegas antara dakwaan primer dan subsidiar. Dakwaan primer yakni dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa, sedangkan dakwaan subsidiar adalah dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Oke, itu apa? Uang bukan. Mengadili. 1. Menyatakan bahwa nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat diterima. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara 784 pidana B garing 2022 garing Pengadilan Negeri garing Jakarta Utara telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap menurut pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Bahwa surat dakwaan tersebut adalah sah untuk dijadikan dasar untuk melakukan pemeriksaan perkara pidana atas terdakwa Saudara Putra Adidana bin Syakir menyatakan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Putra Adidana bin Syakir segera dilanjutkan dengan menghadirkan terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti di persidangan atau alat bukti lainnya. Yang kelima, menangguhkan biaya perkara hingga dijatuhkan putusan akhir. Demikian diputuskan pada 29 Agustus 2022 oleh saya Muhammad Hatta Firda Ramadan SHMH, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang mana putusan dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Arin sebagai panitera, Mesia Adistia sebagai penasihat hukum, dan Alia Jafira sebagai penuntut umum, serta terdakwa dan penasihat hukum terdakwa. Baik, karena putusan atas nama nota keberatan tidak mengabulkan nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap pembuktian. Pembuktian dimulai dari penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Sudah siap dengan alat-alat bukti saudara? Karena alat-alat bukti belum siap untuk kami hadirkan, maka kami meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan sidang 7 hari ke depan. Bagaimana penasihat hukum? Kami setuju ya mulia. Ini gimana ini? Kita diundur-undur terus, kagak ada duitnya, ya kan? Capek bro. Iya. Gimana kita undur aja 7 hari? Oke. Berdasarkan hasil musyawarah Senin tanggal 5 September 2022 dengan agenda sidang penunjukan alat-alat bukti oleh penuntut umum. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Mengerti ya mulia. Panitera, catat jadwal sidang berikutnya ya. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang perkara pidana nomor 784 garing pidana B garing 2022 garing Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari ini Senin 5 September 2022 atas nama terdakwa Putra Adidana bin Syakir dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat? Siap. Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap. Oke.
Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah penunjukan alat bukti dari penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Sudah siap dengan alat-alat bukti saudara? Sudah, Yang Mulia. Apa alat bukti yang saudara ajukan? Kami akan menghadirkan 3 orang saksi untuk memberikan keterangannya pada hari ini. Oke. Saudara terdakwa, silakan duduk di samping penasihat hukum Anda. Penuntut umum, panggil dan hadapkan saksi-saksi ke ruang sidang. Betul guys, harapkan para saksi ke ruang sidang. Petugas, silakan kembali ke tempat. Para saksi, apakah kalian dalam keadaan sehat? Siap. Oke. Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Oke, sebelum kita mulai, tolong berikan identitas saudara. Cek. Oke, silakan duduk semuanya. Saudara Sultan, Ya, Yang Mulia. tempat tanggal lahir saudara, Jakarta 27 November 1995. Umur 28 tahun, pekerjaan anggota kepolisian Polsek Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Jenis kelamin laki-laki. Alamat saudara, Jalan Saem, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Agama Islam, kebangsaan Indonesia. Saudara mengenal terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan saudara atau semenda? Tidak juga, Yang Mulia. Saudara Wildan, tempat tanggal lahir saudara, Jakarta 20 September 1927. Umur 29 tahun. Pekerjaan anggota kepolisian Polsek Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Jenis kelamin laki-laki. Alamat saudara, Jalan Saem, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Agama Islam dan kebangsaan Indonesia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak. Apakah saudara mempunyai hubungan saudara atau semenda? Tidak. Saudara Rafif, Siap, Yang Mulia. tempat tanggal lahir saudara, Serang 28 November 1990. Umur 33 tahun, pekerjaan buruh. Jenis kelamin laki-laki. Alamat saudara, Jalan Saem, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Agama Islam dan kebangsaan Indonesia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Kenal, Yang Mulia. Saudara mempunyai hubungan saudara atau semenda? Tidak, Yang Mulia. Para saksi, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu, para saksi akan disumpah. Bersediakah untuk disumpah? Bersedia, Yang Mulia. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Oke, juru sumpah silakan kembali dan saksi silakan duduk.
Baik, para saksi telah disumpah. Sumpah tersebut mengandung arti bahwa para saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang saudara lihat, dengar, dan apa yang saudara ketahui. Sumpah tersebut tidak hanya mengandung arti pertanggungjawaban kepada hukum, namun juga kepada Tuhan, dan apabila mengandung arti pertanggungjawaban kepada hukum, namun juga kepada Tuhan, dan apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu berdasarkan pasal 242 ayat 1 KUHP pidana, ancaman hukuman paling lama 7 tahun. Para saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Saya mengerti. Penuntut umum, saksi mana yang terlebih dahulu akan diperiksa? Sesuai BAP yang mulia. Baik, kita periksa saudara Sultan terlebih dahulu. Siap yang mulia. Saudara Imam. Saudara Sultan. Siap yang mulia. Saudara Sultan pada malam kejadian ada berada di tempat? Saya bersama Wildan sekitar jam 11 malam berada di Polsek Sunda Kelapa Jakarta Utara yang mulia. Tiba-tiba mendapatkan laporan dari teman saya, Rafif, lari-lari minta tolong ketakutan, bilang ke saya kalau temannya baru aja dibunuh yang mulia. Setelah Rafif melaporkan lalu? Lalu Wildan, saya, Rafif ke tempat lokasi kejadian langsung yang mulia. Apa yang saudara lihat dan bagaimana kondisi di TKP? Korban sudah berdarah darah dan kondisinya sudah lemas yang mulia, tidak berdaya. Saat Anda bertiga sudah di TKP, di sana ada siapa aja? Masih sepi yang mulia. Masih sepi. Iya. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit di Atmajaya, tapi akhirnya tidak tertolong yang mulia. Baik, penuntut umum apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Ya, silakan. Saat Anda masih di TKP, kan korban sudah berlumuran darah. Terdakwa berada di mana? Berada di TKP juga. Apa yang dilakukan terdakwa? Terdakwa hanya diam saja. Diam sajanya bisa dijelaskan bagaimana? Bengong sambil duduk sendiri dengan pisaunya diletakkan di pinggir kamar. Terlihat raut muka bersalah atau bagaimana? Biasa aja sih. Anda kan mengamankan barang bukti yang terdakwa ya? Iya. Apakah pisau yang Anda maksud ini adalah pisau yang diletakkan di pinggir kapal? Iya benar. Kalau ini tas lempang siapa? Saya kurang tahu. Cukup. Saudara Wildan, Siap yang mulia. Anda kan bersama saudara Sultan yang memeriksa dan menginterogasi terdakwa. Dari pemeriksaan dan interogasi, apa yang dihasilkan? Terdakwa mengakui telah membunuh korban yang mulia. Oh, mengakui. Ya. Lalu bagaimana bisa membunuh korban? Terdakwa mengaku menusukkan dengan pisau stainless mengenai dada korban kurang lebih 12 kali tusukan, mengenai leher sebelah kiri 1 kali. Terdakwa, jelaskan tidak ada alasan membunuh korban. Iya yang mulia. Apakah alasan terdakwa hanya itu saja? Alasan lainnya karena terdakwa kesal karena sering diejek orang Bandung gak punya nyali. Alasannya hanya itu saja. Dari hasil interogasi saya hanya itu saja yang mulia. Selanjutnya saya akan berpindah ke saudara Rafif. Siap yang mulia. Saksi Rafif, Ya yang mulia. bagaimana hubungan Anda dengan korban? Saya teman kerjanya yang mulia. Kerja di mana? Tempat pelelangan ikan yang mulia. Sebagai? Sebagai ABK yang mulia. Oh, ABK. Saudara ini kan yang bersama dengan korban sebelum terjadinya pembunuhan. Apa yang saudara alami sebelum dan saat kejadian pembunuhan? Jadi sekitar jam 11 malam itu saya dan korban sedang bersantai di atas kapal habis selesai kerja. Lalu tiba-tiba saya kaget melihat terdakwa datang menghampiri ke hadapan korban. Lalu korban sambil berdiri, jadi sebelum membunuh korban terdakwa sambil bilang, "Gue kesel sama lu, kesabaran gue udah habis sekarang." Hakim 1. Terus korban kaget sambil bilang, "Ada apa ini?" Terdakwa langsung ambil pisau
yang ada di tas selempang. Tas lempang siapa? Tas lempang siapa itu? Tas lempang terdakwa ya, Mulia. Nah, Anda tahu bagaimana cara terdakwa bunuh korban? Yang saya lihat terdakwa langsung mengeluarkan sebuah pisau dari dalam tas yang dibawanya dan langsung menusuk pisau tersebut ke arah dada korban. Saat itu korban langsung berusaha menakis dengan tangan kirinya. Namun terdakwa terus menusukkan pisau ke arah dada korban dan pisau tersebut berhasil mengenai dada korban sebanyak 11 kali dan sekian. Setelah itu, Karena saya nggak mau jadi sasaran, jadi saya lari kabur dari TKP, minta pertolongan ke teman saya yang saudara Wildan dan saudara. silakan penuntut umum apabila ada pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Anda tahu mengapa alasan korban ngatain terdakwa seperti itu? Saya kurang tahu. Berarti berhubungannya mesti tegang terus ya terdakwa dan korban? Iya betul. Sebelum kejadian, saudara melihat sesuatu yang mencurigakan dari terdakwa? Saya kan hanya kerja bareng juga dengan terdakwa. Akhir-akhir ini saya melihat terdakwa bolak-balik pegang pisau kayak orang bingung gitu. Pisau? Ya betul. Apalagi yang tidak biasa dari terdakwa? Akhir-akhir ini terdakwa juga nyariin korban terusan. Nyariin bagaimana? Nyariin keberadaan korban kayak temen lu kemana, seperti itu. Oh baik. Apakah benar ini pisau yang saudara maksud? Ya benar. Saudara tahu ini kaos dan celana siapa? Ya itu kaos dan celana yang dikenakan korban pada malam itu. Cukup ya Mulia. Saudara penasihat hukum, ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara berapa lama Anda mengenal korban? Sudah hampir 10 tahun. Bisa diceritakan kedekatan atau seberapa sering Anda dengan korban? Saya dari kampung yang sama. Sebelumnya pada akhirnya sama-sama merantau ke Jakarta. Anda kan melihat saat terdakwa bunuh korban. Saat terdakwa bunuh korban, apakah dalam keadaan emosi atau bagaimana? Terlihat emosi. Pertanyaan terakhir, berarti waktu saudara meninggalkan TKP, di TKP hanya ada korban dan terdakwa saja? Ya betul. Baik. Baik, penasihat hukum apakah mengajukan saksi? Ada Yang Mulia dan hari ini juga siap mengikuti persidangan. Baik. Silakan saudara Sultan, Wildan dan Rafif meninggalkan tempat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Penasihat hukum, panggil dan hadapkan saksi ke ruang sidang. Petugas, hadapkan saksi ke ruang sidang. Tugas silakan balik tempat. Saudara saksi sedang di keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Tunjukkan kartu identitas saudara. Mohon maaf. Oke, valid ya. Valid. Oke. Sudah. Oke. Saudara Mirja, tepat tanggal saudara, Jakarta, 1 November 1995, umur 28 tahun, pekerjaan, penjual warteg, jenis kelamin laki-laki, alamat saudara Jalan Saem, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, agama Islam dan kebangsaan Indonesia. Saksi sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu, para saksi akan disumpah. Bersediakah untuk disumpah?
Bersedia yang mulia. Nah, silakan makin. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Terus sumpah silakan kembali dan saksi silakan duduk. Saudara mengenal terdakwa? Kenal yang mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan saudara atau semendah? Tidak yang mulia. Anda ini sehari-hari kerjanya ngapain? Saya hanya berdagang lauk-lauk saja, Pak. Anda di awal kenal dengan terdakwa. Yang Anda tahu tentang terdakwa itu bagaimana sih orangnya? Yang saya tahu orangnya terdakwa itu baik, Pak. Dan dia itu nggak pernah nyari masalah duluan kepada si korban. Seberapa sering Anda melihat terdakwa dan korban? Setiap hari ya, mulia. Setiap hari? Iya. Karena kan emang korban sama terdakwa sering makan di tempat warteg saya. Oh. Kalau makan, apakah ada saudara Rafif? Ada yang mulia. Anda melihat korban dan terdakwa ini bagaimana hubungan atau sikapnya? Yang saya tahu, saya sering melihat korban ngajak ribut duluan kepada si terdakwa. Begitu. Ngajak ribut duluan itu bagaimana sih? Seperti adu cekcok, seperti ngatain orang Bandung mah nggak punya nyali seperti itu yang mulia. Itu aja. Itu nggak sekali dua kali, Pak. Pernah hampir di warung saya mau berantem, tapi terdakwa selalu sabar, masih nahan, dan kebetulan ada yang misahin pada saat itu. Penuntut umum ada yang mau dipertanyaan? Ada yang mulia. Terima kasih yang mulia. Anda tahu ini pisau apa? Ya, itu pisau yang selalu dibawa setiap hari oleh si korban, si terdakwa. Tiap hari? Ya betul, setiap hari. Wah, Anda sepertinya bisa tahu betul ya detail-detail terdakwa. Cukup. Silakan penasihat hukum apabila ada pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saksi, tahukah Anda mengapa terdakwa selalu bawa pisau itu? Saya pernah dikasih tahu sama dia buat jaga-jaga aja, karena kan kebetulan dia kan dari kampung. Terus kebetulan juga kalau untuk buat jaga-jaga karena dia merantau ke Jakarta, Pak. Terdakwa kalau dikata-katain reaksinya bagaimana? Diem aja. Perlawanan-kah? Diem aja, nggak pernah ngelawan. Yang saudara tahu, korban pernah punya masalah sama orang lain kah? Pernah, kejadiannya cukup lama. Korban juga pernah berantem di warung saya. Berantem bagaimana? Pokoknya si korban ini lagi ada ditagih utang, tapi alasannya selalu nggak punya duitnya. Ada lagi selain itu? Saya juga pernah pada saat saya mau tutup warung, korban di jalan sedang keadaan mabuk dan dia lagi berantem sama orang. Sama siapa? Saya kurang tahu. Sering Anda melihat korban mabuk? Seingat saya 2 kali. Cukup. Baik, saudara saksi bisa meninggalkan tempat. Baik, sekarang saatnya pemeriksaan saudara terdakwa. Siap? Siap yang mulia. Bisa maju ke tempat. Pada malam itu, saudara lagi ngapain aja? Malam itu sekitar pukul 10 malam, saya sedang berjalan mau pulang ke rumah ya. Lalu? Saat saya mau pulang ke rumah, lewati kapal yang ada korban dan Hermawan, saya melihat korban lagi tidur-tiduran. Pas saya melihat korban, saya langsung keingat perbuatan terdakwa selama ini ke saya. Saat paginya sebelum saya pada akhirnya membunuh korban, saya sedang makan di warteg
Mirza. Tiba-tiba si korban ini kembali ngajak berantem dengan ucapan, lu berani sama gua gak? Ayo ribut, dasar orang Ternate mah gak punya nyali. Saya langsung mengeluarkan pisau dan menusukkan ke dada korban. Penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa, saat saudara menusuk dada korban, apakah korban melakukan perlawanan? Ada yang mulia. Cukup. Silakan penasihat hukum ajukan pertanyaan Anda. Terima kasih yang mulia. Saat Anda mulai nusuk, apakah ada yang melihat? Tidak ada karena Rafif sudah langsung kabur ya. Benar itu pisau yang setiap hari Anda bawa? Benar. Cukup. Karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai, maka sidang dilanjutkan pada tahap penuntutan. Bagaimana penuntut umum, sudah siap dengan tuntutan saudara? Untuk menyusun surat tuntutan, kami butuh waktu selama 7 hari kepada majelis hakim. Bagaimana penasihat hukum? Kami setuju majelis hakim. Gimana nih? Diundur mulu nih. Alhamdulillah. Apa? Aduh, gak ada duitnya, ngeribetin loh. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hukum, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada Senin 12 September 2022. Tanggal agenda sidang pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Panitia, catat jadwal sidang berikutnya ya. Sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Pidana nomor 784 garing pidana B garing 2022 PN Jakarta Utara pada hari ini, Senin 12 September 2022, atas nama terdakwa Putra Adriana bin Syakir dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat? Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan dan penuntut umum. Penuntut umum sudah siap dengan tuntutan saudara? Sudah yang mulia. Tetap diingatkan kepada saudara untuk memperhatikan tuntutan yang akan dibacakan, karena pada saatnya nanti saudara memiliki hak menanggapinya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Saudara-saudara mengerti? Penuntut umum, silahkan dengan tuntutan saudara. Terima kasih yang mulia. Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk keadilan. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang terhormat, serta sidang yang kami muliakan, surat tuntutan PDM 784 dan seterusnya. Analisis yuridis unsur barang siapa terdakwa dalam perkara ini adalah Putra Adriana yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum adalah benar identitas gitu terdakwa. Dengan demikian unsur terpenuhi dan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa pada pukul 10 malam sudah merencanakan perbuatan untuk membunuh korban dan diperkuat dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa akhir-akhir ini terdakwa mencari keberadaan korban. Selanjutnya saat terdapat keterangan dari saksi bahwa korban di akhir-akhir ini banyak bengong, pendapat penuntut umum disertai dengan pendapat Prof. Dr. Jur Andi Hamzah dalam bukunya berjudul Delik-delik tertentu di dalam KUHP edisi kedua Jakarta Sinar Grafika halaman nomor 68 menyebutkan, jadi jika perbuatan tersebut dipikirkan ditimbang-timbang lebih dahulu maka terjadi pemberatan pidana. Dengan demikian unsur terpenuhi. Tuntutan yang pertama menyatakan terdakwa Putra Adriana telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan rencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum.
Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan. Yang keempat, menyatakan barang bukti berupa 1 buah pisau stainless dengan gagang warna putih, 1 buah tas lempar warna hitam, 1 buah baju kaos berwarna hitam, 1 buah celana pendek dengan logo Nike berwarna hitam dirampas untuk dimusnahkan. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya. Demikian tuntutan pidana yang kami bacakan. Hormat kami penuntut umum. Saya ambil arsipnya aja ya. Oke, arsipnya sudah saya pegang. Saudara terdakwa mengerti dan dengan surutan saudara terdakwa mengerti dengan surat tuntutan yang telah dibacakan? Mengerti ya. Apakah ada pembelaan? Sebenarnya saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum? Kami akan mengajukan nota pembelaan. Namun untuk menyusun nota pembelaan, kami minta kepada majelis hakim untuk melanjutkan sidang 7 hari ke depan. Bagaimana penuntut umum? Kami setuju, Mulia. Kita musyawarah terus, diundur terus nih. Makanya ini dengan Capek banget nih. Apa diundur lagi nggak apa? Oke, kita undur 7 hari lagi ya berarti ya. Oke, berdasarkan hasil musyawarah, majelis hakim sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Senin 19 September 2022 tanggal dengan agenda sidang pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Panitera, catat jadwalnya tolong. Sidang hari ini jangan ditutup. Sidang perkara pidana nomor 784 garing pidana B garing 2022 garing Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari ini Senin 19 September 2022 atas nama terdakwa Putra Didana bin Syakir dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa sedang sehat? Siap menghadiri persidangan hari ini? Diperhatikan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan nota pembelaan dari penasihat hukum. Penuntut umum sudah siap dengan penasihat hukum? Penasihat hukum sudah siap dengan tuntutan dengan pembelaan nota saudara? Tetap diingatkan kepada saudara untuk memperhatikan tuntutan menanggapinya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Saudara-saudara mengerti? Mengerti. Penasihat hukum, silakan bacakan nota pembelaannya. Terima kasih majelis hakim. Nota pembelaan atas nama terdakwa Putra Didana bin Syakir. Majelis hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, serta sidang yang kami muliakan. Analisis yuridis. Dakwaan primer tidak memenuhi unsur 1 dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Karena berdasarkan teori pembunuhan berencana, menurut Abidin dan Hamzah 2010-304 berencana mensyaratkan antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu masa bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang. Misalnya bagaimana cara melakukan pembunuhan tidak jauh berbeda dengan pendapat Hamzah di atas. Susilo 1996 123 mendefinisikan pengertian berencana dengan menyatakan bahwa antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo waktu sehingga pelaku atau pembuat dapat berpikir dengan tenang. Misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 syarat, yaitu
1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang pada saat memutuskan untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana tidak tergesa-gesa. Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh telah dipikirkan dan dipertimbangkan, telah dikaji untung ruginya. 2. Tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup dalam hal ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. 3. Pelaksanaan kehendak perbuatan dalam suasana tenang. Syarat ini dimaksudkan suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan, dan lain sebagainya. Pembunuhan terdakwa sebagaimana didakwa atas pembunuhan berencana tidak memenuhi unsur dan didukung keterangan saksi Rafif yang menyatakan bahwa saat terdakwa membunuh korban dalam keadaan yang marah dan secara tersirat terdakwa saat melihat korban emosi akan perlakuan yang diperbuatnya. Dengan ini terdakwa hanya dikenakan pasal 338 yakni pembunuhan biasa. Selanjutnya seharusnya terdakwa bisa mendapatkan keringanan hukuman atas dakwaan subsidiar yang didakwa oleh penuntut umum karena 1. Dakwa dalam persidangan dari awal sampai akhir kooperatif. 2. Terdakwa mengakui telah melakukan pembunuhan. 3. Terdakwa sudah terlalu banyak tekanan yang berat sehingga kondisi psikologisnya terganggu atas perbuatan korban. Dengan uraian tersebut di atas, maka kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rasa keadilan. Akhirnya kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Putra Adinanda tidak melanggar pasal 340 KUHP. 2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada negara. Namun apabila majelis hakim berpendapat lain, maka kami para penasihat hukum terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami penasihat hukum. Kita tunda dulu ya. Sepertinya saya sedang kurang sehat. 7 hari ke depan saya tunda gimana? Oke. Berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, sidang akan diajukan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Senin 26 September tanggal 2 Senin 26 September 2022 dengan agenda sidang pembacaan putusan akhir oleh Majelis Hakim. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Keberatan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Mengerti. Pak Ditera, dicatat jadwalnya. Oke, baik. Sidang hari ini akan ditutup. Sidang perkara pidana nomor 784 pidana B 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari ini Senin 26 September 2022 atas nama terdakwa Putra Adinanda bin Sakir. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, sehat? Siap. Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap. Siap ya. Karena diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan akhir dari majelis hakim. Diharap penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum menyimak dengan putusan dengan baik. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara identitas terdakwa dianggap telah dibacakan penahanan dan seterusnya. Menimbang bahwa setelah mendengarkan pembuktian, tuntutan penuntut umum dan nota pembelaan dari terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Silakan kepada hakim anggota untuk mengumumkannya. Pertimbangan hukumannya. Unsur
Barang siapa menimbang bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan oleh penuntut umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Putra Adidana bin Syakir yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan ternyata telah mengakui membenarkan bahwa identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum adalah benar identitas diri terdakwa. Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Menimbang bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh halayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini. Menimbang bahwa kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Menimbang bahwa pengertian dengan rencana terlebih dahulu berdasarkan pendapat Prof. Dr. Jur Adi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Delik-delik tertentu, Special Delicten, di dalam KUHP edisi kedua Jakarta Sinar Grafika halaman 68 menyebutkan, jadi jika perbuatan tersebut dipikirkan ditimbang-timbang terlebih dahulu, maka terjadi pemberatan pidana. Menimbang bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada Kamis 2 Juni 2022 sekira jam 23 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di atas kapal KM Tambah Makmur 03 yang sandar di dermaga TPI, tempat pelelangan ikan, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Menimbang bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa akibat perbuatan tersangka tersebut, korban M. Saiful Anwar meninggal dunia. Hal ini berdasarkan surat visum et repertum nomor 067-50-006-2-6-2022 perihal hasil pemeriksaan bedah mayat atas nama M. Saiful Anwar yang ditandatangani oleh Dr. Fitri Ambarsari SPFM MPH, dokter spesialis forensik dan mediko-legal pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko-Legal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, dengan kesimpulan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 340 KUHP pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa. Keadaan yang memberatkan: terdakwa melakukan penusukan berkali-kali kepada korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Keadaan yang meringankan: terdakwa mengakui terus terang-terangan perbuatannya. Terdakwa bersikap sopan di persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum. Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana di bawah ini dipandang adil dan sesuai pantas dengan kesalahannya. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah.
maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa dianggap telah dibacakan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Mengingat pasal 340 KUH Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUH Pidana mengadili. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hakim Ketua. Oke. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Putra Adidana Sakir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Memerintahkan barang bukti 1 pisau dengan gagang warna putih, 1 tas lempang warna hitam, 1 baju kaos berwarna hitam, 1 celana pendek dengan logo Nike berwarna hitam dirampas dan dimusnahkan. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 26 September 2022. Saudara terdakwa, walaupun Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, namun apabila Anda merasa keberatan dan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Kepanitiaan Negeri Jakarta Utara, Anda mengerti? Mengerti ya, Mulia. Baik. Penuntut umum, apabila Anda merasa keberatan dapat mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Anda mengerti? Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 784-Pidana B-2022 Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Nama Putra Adidana bin Sakir dinyatakan selesai dan ditutup. Hakim meninggalkan ruang persidangan. Para pengunjung sidang menarik untuk berdiri. Ke kanan lah. BB ya saudara ya. Kalau Anda tidak ini langsung ke Jakarta Utara, oke? Panitera, penasihat hukum dan penuntut umum meninggalkan ruang persidangan.